jelas ya Pak Agusteng ya. Selanjutnya Pak Jova. Pak Jova, silakan Pak Jova. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Jova dari Jakarta. Ini berkaitan dengan ilmu ma'rifat ya Ustadz. Ilmu ma'rifat itu kan berkaitan dengan perjalanan ruhani. Nah, bagi orang yang belum mengalami perjalanan ruhani itu, apakah sudah dikatakan berma'rifat atau belum ya Ustadz? Kan ilmu ma'rifat itu berkaitan juga dengan terbukanya hijab-hijab tabir rahasia Allah itu terbuka ya Ustaz. Nah itu kalau belum mengalami seperti itu, peristiwa seperti itu, apa sudah dikatakan belum ma'rifat apa gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, ma'rifat itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya orang yang mengenal Allah. Jadi orang mengenal Allah disebut namanya ma'rifat. Sekarang ma'rifat itu ada terbagi kepada 4. Ada ma'rifat orang syariat, ada ma'rifat orang thariqat, ada ma'rifat orang hakikat, dan ada pula ma'rifatnya orang ma'rifat. Contoh aja lah Ustaz bawakan, karena mengingat waktu yang di sini juga nih Bapak Ibu, karena ada mulai di closingnya. Ketika ada anak kita SD kah dia, SMP kah dia, minimal dah akil balik. Ya, walaupun dia belum belajar ilmu ma'rifat seperti yang kita belajar ini, ketika anak kita sholat, berpuasa, berbuat baik, apakah ayah bundanya tidak memandang anak kita itu yang sholat dan berpuasa itu tidak berma'rifat? Tetap berma'rifat. Bukti anak kita itu berma'rifat, dia melaksanakan perintah Allah. Sholat itu perintah Allah, puasa perintah Allah. Ketika dia mendirikan sholat sebagai bentuk perintah Allah, ketika dia menunaikan puasa sebagai bentuk perintah Allah, itu anak itu telah berma'rifat. Ini disebut ma'rifat di dalam syariat. Nampak pada batang tubuhnya. Nah, jadi tingkatan ma'rifat orang bersyariat itu dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Itu yang pertama. Ada pula ma'rifatnya orang thariqat. Nah, ma'rifatnya orang thariqat, anak kita ada sholat, anak kita ada berpuasa, itu udah ma'rifat syariat. Nah sekarang hatinya di dalam sholat itu sudah hadir bersama Allah. Buktinya hatinya hadir bersama Allah, dia mampu merasakan kehadiran Allah itu betul-betul dekat, betul-betul nyata dan wujud pada dirinya. Disitulah dia merasakan nikmatnya bersama Allah di dalam sholat itu. Ini yang dikatakan Nabi, fa'ilam takut tarahu fa'innahu yarahka. Kalau kamu belum mampu menyaksikan Allah di dalam sholatmu, maka rasakanlah kehadiran Allah yang sudah wujud, yang sudah nyata menjadi rahasia dirimu. Itulah yang dikatakan Nabi, la sholata illa bihudurul qalbi. Belum dikatakan sholat kalau hati belum hadir kepada Allah. Jadi bukti orang yang ma'rifat di dalam ilmu thariqat terhadap anak kita, di samping tubuhnya ini sholat, hatinya merasakan kehadiran Allah yang amat sangat dekat pada dirinya itu. Itu ma'rifatnya. Kemudian ma'rifatnya orang hakikat. Di samping tubuhnya ada sholat, hatinya sudah hadir, namun naik makomnya bukan hanya sebatas hadir, tapi hadirnya Allah pada dirinya itu, dia telah betul-betul menyaksikan Allah yang betul-betul wujud dan nyata pada dirinya. Allah itulah yang hayat, Allah itulah yang sangat besar, Allah itulah yang kalam ilmu qudrat dan iradat yang sudah nyata pada diri ini sebenarnya. Maka untuk memandang wujud nyatanya Allah, tempat memandangnya kepada diri.
Sedangkan untuk memandang nyatanya rahasia diri, nyatalah pada Allah. Itulah hakikat yang sebenarnya. Jadi tidak bisa kita mengukur makrifat seseorang itu dari sisi rohaninya. Ya, kalau ada pengalaman rohani itu bagus. Sebenarnya pengalaman rohani itu diberi Allah kepada seseorang untuk menambah keyakinan yang ada pada dirinya. Sebab kalau Allah tidak memberikan pengalaman rohani kepada dirinya, dia belum yakin dengan ilmu yang dituntutnya. Dia belum yakin dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati dan apa yang terlintas di dalam pikirannya, supaya dia tidak berpaling dari kebenaran tadi, maka Allah sahirkan apa yang menjadi buah pikirannya, apa yang menjadi perasaannya, disahirkan Allah. Maka terjadilah namanya pengalaman rohani. Makanya pengalaman rohani yang dialami oleh seseorang itu dalil, itu bukti bagi dirinya bahwa dia benar-benar telah merasakan bersama Allah di dalam hidup ini. Nah, kalau orang sudah sampai pada maqam hakikat, mau ada pengalaman rohani mau tidak, dia tetap yakin karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Jadi tak perlu dalil-dalil bagi dirinya. Kalau disebut dalil, Allah itulah bukti nyata bagi dirinya ini. Allah itulah dalil yang sebenarnya. Jadi dalil yang mana yang mesti dicari lagi? Jadi begitu cara memahaminya.